Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah, rahmati Allah. Banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Mungkin tadi ada guru kita penasaran, lidah buaya kayak gimana sih bentuknya? Tadi dibawa Eet. Di saya bawa nih. Tuh. Ini lidahnya buaya Ustaz. Ya, waktu kita kembali bacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kita kembali ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ada nggak sih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih tipsnya biar glowing sepanjang masa? Aku nggak mau nanti pas aku tua mulai pada keriput tidak glowing lagi. Loh kok ini keluhannya sama Ustadz Maulana? Jangan-jangan Ustadz Maulana yang kirim. Kayaknya beliau, Iya, cuma dia aja bahasa halus. Supaya dijawab deh, mohon izin. Iya. Baik, bismillah. Semoga Allah berikan glowingnya sepanjang masa. Amin. Nggak kerut-kerut, tapi nggak kerut-kerut repot juga. Ya, terlalu glowing juga nggak bisa ngomong, mangap aja terlalu kencang. Nah, jadi kalau kita bicara, ya tangan kita diciptakan oleh Allah itu adalah bagian dari terapi. Maka dalam simbol-simbol pengobatan itu adalah biarkan jari-jari kalian itu mengobati diri kalian. Ya, dalam kitab Majmu' Fatawa juga ketika ada bagian sakit peganglah dengan jari kalian dan doakan dia untuk sembuh. Nah, makanya tangan kita ini adalah bagian dari terapi. Ya, jadi kalau bisa cuci tangan bersih. Nah, terapi wajah. Ya, terapi wajah supaya nggak keriput ya. Jadi sering aja kita gosok. Misalnya kita arahkan ke sini. Nah, kita tarik ini ya sekitar dagu kita tarik seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengembalikan peremajaan sel kulit kita ya supaya tetap terjaga. Nah, kalau kita mau nambah lagi ada namanya Royal Jelly. Nah, Royal Jelly itu susunya madu. Nah, makanan Ratu Lebah. Kenapa dikatakan Royal Jelly ini menjadi bukan hanya mitos ya, tapi menjadi sejarah besar terhadap anti aging, anti penuaan dini. Ya, makanya biasa itu dipakai ya. Kalau lebah aja Ratu Lebah itu usianya 6 kali daripada lebahnya karena dia makanannya Royal Jelly. Nah, ini bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Nah, bisa kita jadikan masker atau dicampur dengan sampo kita. Royal Jelly itu apa sih Ustaz? Royal Jelly itu bentuknya dia seperti madu tapi dia warna kuning. Dan Royal Jelly yang asli bentuknya kasar seperti pasir. Dapatnya di mana tuh kayak gitu? Itu biasa banyak di jual-jual madu-madu banyak. Oh. Ya, dan dia harus di freezer karena dia harus dingin. Jadi kita boleh makan itu? Boleh. Rasanya asam sekali rasanya. Nah, tapi itu sangat baik. Ya, jadi untuk regenerasi sel dan anti aging. Jadi bisa kita lakukan. Nah, bisa juga ya tadi lidah buaya ini sangat baik juga. Ya, lidah buaya. Nah, lidah buaya ini supaya kita ambil. hilang kerutan. Nah, hilang kerutan ini kita ambil, bersihkan ya, bersihkan semuanya. Nah, ini bisa berarti satu dikonsumsi. Banyak dong. Iya, dikonsumsi bagus. Jadi di blender. Ya, di blender lidah buaya jelly, ya dibuat jelly. Nah, terus di blender dikasih sedikit lemon. Nah, kita aduk. Nah, kalau mau pakai madu atau gula aren. Nah, ini bagus sekali untuk membersihkan perut kita ya sebagai detoksifikasi. Nah, baru nanti kulitnya kan masih banyak lendiran. Nah, ini bisa jadikan masker rutin. Jadi nggak ada yang kebuang. Ya, makanya di sini kandungan dari lidah buaya ini sangat-sangat baik. Atau dagingnya dimakan. Boleh dimakan. Atau rambut boleh Ustaz? Boleh, untuk rambut bagus ya. Rambut sangat bagus untuk lidah buaya. Jadi kalau dalam Tibun Nabawi, kutu itu kan ada di dalam kulit. Iya. Ya, nah dengan adanya lidah buaya nanti dia akan naik. Nah, jadi ketombe semuanya itu bisa dikeluarkan dengan adanya lidah buaya karena kita gosok dulu, dibiarkan beberapa menit. Oke, terima kasih banyak Ustadz Febri. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya bisa glowing luar dalam? Wah, ini dia nih. Kadang kita hanya fokus untuk glowing luarnya aja, tapi dalamnya enggak. Coba kita lihat teman kita yang selalu berbahagia, guru kita Ustadz Maulana ini glowingnya kayaknya luar dalam. Karena selalu ceria dimanapun berada. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Glowing luar dalam yang pertama, gunakanlah wudu. Wudu itu adalah glowing luar dalam karena menjadikan kita bersih, suci dan indah. Wudu artinya bersih, suci dan indah kan. Kemudian kedua adalah sholat. Laksanakanlah sholat karena sholat itu luar biasa untuk kecantikan luar dan dalam, lalu mencegah dari perbuatan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika orang sholat berada dalam kebaikan karena mendirikan salat, bukan melakukan salat ya. Kalau melakukan salat anak kecil pun bisa, tapi mendirikan salat itu berarti ada efek salat setelah salat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa tadi salat malam, yang dimana memperbaiki jantung, paru-paru dan semuanya, membuat kita cerah, bahagia. Kelihatan orang berbahagia kalau orang salat malam. Coba orang telat bangun, orang ketiduran, aduh, gerasa gerus hidupnya.
Kemudian yang keempat adalah berbuat baik. Jangan lupa senantiasa berbuat baik. Mukanya tidak terlalu cantik, tapi kan ya dia perbuatan baiknya lah yang membuat dia jadi cantik, orang Masya jadi Allah. simpati padanya. Kemudian apa? Membaca Al-Quran. Terapi membaca Al-Quran dengan marhajatul uruf, dengan membaca Al-Quran, sehingga maaf ya, ini kotoran-kotoran dalam telinga ini akan keluar sendirinya. Jadi dalam Islam, kata Ustaz Febri, tidak ada pembersih telinga kecuali membaca Al-Quran. Nah, yang terpenting senyum, tabassum, sedekah. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Ada lagi yang kedua. Dua lagi nih. Apa lagi? Mau tahu? Mau. Puasa sunnah. Oh. Puasa sunnah itu membersihkan. Kemudian adalah yang paling terpenting. Mau tahu? Apa tuh? Pola makan. Oh. Sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah dilanjutkan doa oleh guru kita Ustazah Oki dan juga Ustaz Febri. Silakan Ustazah Oki, tafadhol. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih wanita cantik? Siapa sih dia? Wanita cantik adalah mereka yang pandai menjaga dirinya, pandai menjaga kehormatan dirinya, dan pandai menjaga apa-apa yang sudah Allah berikan kepadanya, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Maka silahkan, kalau engkau menjadi wanita yang cantik, maka jaga dirimu. Banyak sekali dalam ajaran agama ini dicontohkan kepada kita semua. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha misalnya, untuk menjaga berat badannya, beliau mengkonsumsi timun dan kurma basah misalnya. Ataupun yang lain-lain, silakan, banyak sekali yang sudah disampaikan pada hari ini. Jadi untuk teman-teman semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga diri kita dengan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian wanita yang merasa dirinya tidak cantik, merasa hidungnya kurang mancung atau kulitnya gelap atau yang lain-lain. Bolehkah kita tidak berkonsentrasi kepada hal yang menurut kita kurang itu, teman-teman sekalian, padahal menurut orang lain dia ingin juga punya kulit seperti kita, punya hidung seperti kita. Kalau engkau mengisi diri dengan ilmu, engkau mengisi diri dengan terus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tidak melihat kekuranganmu, orang lupa dengan kekuranganmu. Orang senantiasa akan melihat bahwa dirimu adalah orang yang baik, orang yang salihah, orang yang berilmu, orang yang berprestasi. Maka sibukkan diri dengan menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Berikut juga adalah mengisi ruhiyah kita. Berikut juga adalah dengan berolahraga pastinya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau mau sehat, kalau mau tampan, kalau mau cantik, silakan berolahraga, salah satunya berenang, memanah, ataupun berkuda. Jadi semuanya seimbang. Ruhiyahnya seimbang, kecerdasannya seimbang, kemudian kecantikannya seimbang, badannya fit dan sehat, sehingga kita glowing sepanjang masa. Insya Allah. Ustaz Febri, silakan. Iya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Amin. Ya Rabbana, berikanlah kecantikan itu tidak Amin. hanya pada wajah kami saja. Amin. Ya Rabbana, hati kami, dan jangankanlah keburukan-keburukan yang melalui lisan kami bisa menjadikan kulit kedua orang tua kami yang meninggal menjadi azab di dalam kuburnya. Ya Rabbana, ya Rabbana, jadikanlah kecantikan dan ketampanan ini tidak hanya penampilannya saja ya Rabbana, tapi jadikanlah kecantikan keimanan kami, kecantikan lisan kami, kecantikan adab dan akhlak kami yang setiap langkah akan membawa manfaat bagi saudara-saudara kami. Ya Rabbana, jadikanlah kecantikan ini juga sebagai embun kesejukan bagi Amin, orang tua ya Allah, kami amin. yang sudah meninggal. Ya Rabbana, menjadi embun kesejukan untuk menanti panggilanmu nanti di yaumil akhir, untuk kami bisa bersama-sama menikmati indahnya wajahmu, indahnya senyummu, sebagaimana kami bisa menjaga kecantikan kami di dunia dan menjaga semua tingkah laku kami, karena mereka adalah orang yang terbaik bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, emang ini sweet Dennis? Oh, bukan yang gede lagi ya. Kayaknya emang ini sweet ya? Kayaknya gue pesennya bukan ini deh. Masuk sih? Iya.